الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل وأظلم أو أظلم وأجهله من العلي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah siang ini kita bersama kembali dalam sela-sela istirahat yang dilarang makan. Mungkin waktunya sebentar di Ramadan. Biasanya saya ngaji tafsir sudah sampai surat An-Nisa. Tapi karena ada perjalanan yang rutin belum bawa kitab, saya mau tafsir tentang surat Al-Qadar. Kenapa saya cenderung mengkaji surat Al-Qadar? Karena peluang besarnya malam ini. Peluang besar Lailatul Qadar itu nanti malam. Yang pertama kita pelajari suratul Qadar dari makna Al-Qadr. Itu maknanya pangkat. Pangkat berarti mulia. Disebut Lailatul Qadar karena malam itu memiliki pangkat, memiliki kedudukan. Begitu besarnya malam ini sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk dijadikan sebagai turunnya Quran. Karena kita tahu ada malam Jumat, ada malam Senin, ya, dan yang lain. Dalam sepekan itu ada malam yang istimewa namanya malam Jumat. Lalu dalam setahun ini ada malam istimewa yang disebut dengan malam Qadar. Tapi juga ada malam istimewa yaitu 10. 10 itu kemungkinan dua, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 ini tidak menyebut Ramadan atau Dzulhijjah. Tapi di Quran Allah menyebut wal fajri demi waktu yang istimewa berupa waktu fajar. Walayalin ashr dan demi waktu yang istimewa yaitu malam-malam 10. Maka ulama tafsir kemudian menyebut malam-malam 10 ini bisa jadi itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah karena itu waktu yang paling istimewa karena amal soleh di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga 10 terakhir dari bulan Ramadan karena peluang terbesar untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka itu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini 10 terakhir. Lalu kemudian ada malam yang pindah-pindah tapi super, yaitu malam Qadar. Malam Qadar ini pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena nuzul Quran itu turunnya Quran di malam Qadar, tapi waktu turunnya malam 17. Yaumal Quran, yauman taqal jamaah. Kalau kita berbicara malam turunnya Quran itu kan di malam Qadar. Tapi ternyata malam Quran waktu turun itu bukan 10 terakhir, tetapi malam 17 yang kita peringati dengan 17 Ramadan turunnya Quran.
Oleh karena itu kemungkinan besar memang Lailatul Qadar itu suka pindah-pindah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan iltamisuha fil ashr al-akhir, ada iltamisuha fil ashri fis sabatil awakhir. Nanti cross check dalam kitab Al-Qaidil Ma'arif karyanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalian cari kata Rasulullah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Nah, ada lagi kalian cari Lailatul Qadar itu di 7 terakhir. Tapi juga ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu di seluruh malam Ramadan. Karena semuanya ada peluang. Nah, Lailatul Qadar malam yang mulia ini oleh Allah dipilih untuk menjadi turunnya Quran. Kenapa? Karena kalau ada malam Qadar itu para malaikat itu turun semua, termasuk pimpinan malaikat yaitu malaikat Jibril. Jadi pada saat malam Qadar, meskipun malam sekarang kan sudah Quran tidak turun lagi. Ka'innahu qad nazal wa qawmu qati'un nuzul. Lailatul Quran itu kan sudah putus turunnya. Tapi kalau ada malam Qadar itu malaikat itu turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Nanti ada tanda-tandanya apakah Lailatul Qadar itu malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Yang jelas ada kemungkinan semua. Nah, sekarang kita menganalisa dari sisi ayat Quran. Kalau terkejar ya saya coba kejar. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah sesungguhnya kami. Biasanya di Al-Qur'an kalau pakai kami itu berarti ada keterlibatan selain Allah. Itu gampangnya gitu ya, kalau Allah bilang kami bukan bilang saya, berarti ada keterlibatan selain Allah. Ya, seberapa kali saya sampaikan. Misalnya Allah menciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Ketika Allah mau bilang Nabi Adam, Allah bilang saya. Ketika Tuhanmu berkata sesungguhnya saya menciptakan di bumi khalifah, yaitu Nabi Adam, maka Allah bilang sesungguhnya saya, bukan kami. Karena tidak ada keterlibatan ibu bapak kepada Nabi Adam. Tapi ketika Allah menyebut penciptaan manusia secara umum, Allah bilang kami. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsal. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Maka Allah bilang kami, bukan bilang saya. Karena Allah tetap fair menghargai siapa yang terlibat. Termasuk menurunkan Quran itu kan ada keterlibatan. Maka dalam Al-Quran Allah menyebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang menjaga Quran. Kenapa Allah menggunakan kami? Karena turunnya Quran itu ada keterlibatan malaikat Jibril. Penjagaan Al-Quran itu ada keterlibatan sekian banyak manusia. Banyak penghafal Quran, banyak percetakan Quran. Maka tetap menggunakan redaksi kami. Nah, sekarang kita lihat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Qadar. Quran turun 2 kali. Nanti kalau mau lihat dalam kitab At-Tibyan karyanya Syekh As-Sabuni. At-Tibyan fi Ulumil Quran karyanya Syekh As-Sabuni. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Qadar. Di malam Qadar itu malam turunnya Quran. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit ke-1. Jadi Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara utuh. Oleh karena itu nanti para mufassir mengatakan bahwasanya langit yang jumlahnya 7 yang paling mulia itu adalah langit ke-1. Kenapa? Karena tempat nuzul Quran yang pertama itu di langit ke-1. Karena nanti yang berkaitan dengan Quran mesti mulia. Dan contohnya ya Ramadan menjadi mulia karena bulan turunnya Quran.
Mekah Madinah jadi mulia karena lokasi turunnya Quran. Umat menjadi istimewa kita sebagai umat Nabi Muhammad karena pewaris Al-Quran. Anak orang tua yang punya anak ahli Quran diistimewakan. Ya termasuk langit. Langit yang paling istimewa yang langit ke-1. Karena turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz itu bukan ke langit ke-7, bukan ke langit ke-2, tapi ke langit ke-1. Baitul Izzah itu lokasinya di langit ke-1. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena yang bagian menurunkan Quran, Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad karena bagian penerima Quran. Insyaallah di sini dipahami. Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril nanti pembahasannya luar biasa itu. Bagaimana ketika Quran diturunkan, lalu kemudian malaikat-malaikat ada kemudian histeris. Lalu semuanya tersungkur sujud. Yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian para malaikat nanya, ada apa Jibril? Al-haq minallah. Ada perkara hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril nanti yang layak untuk menjadi pemberi wahyu. Lalu kemudian ini, yang kedua, ada Al-Quran yang diturunkan dari Baitul Izzah langit ke-1 ini secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nah itu juga sama kejadiannya itu di malam Qadar menurut si Al-Sawtuni nanti di dalam kitab At-Tibyan itu kejadiannya Iqra itu menurut si Al-Sawtuni itu tanggal 17 bulan Ramadan. Iqra bismillah. Jadi Al-Quran yang pertama kali turun Iqra itu ya juga di malam Qadar tanggal 17. Kemudian yang utuh itu juga di bulan Ramadan di malam Qadar. Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam barakah. Sementara yang lain tidak mesti malam Qadar. Karena Quran tidak semuanya turun di bulan Ramadan dan tidak semuanya turun di malam Qadar. Ini dari satu aspek inna anzalnahu. Lalu kemudian kita lanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadar, simpel ya, tidak singkat. Kalian tahu mengenai apa itu Lailatul Qadar, apa yang kamu tahu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung menjadi tahun, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Maksudnya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan ketika ada orang beribadah di dalamnya, beramal apapun di waktu itu, maka amalnya itu akan lebih baik daripada beramal 83 tahun 4 bulan. Karena kemuliaan itu mempengaruhi. Contoh, kita sholat, kita baca Quran, kita ibadah di sini. Satu kali sholat zuhur, lalu kemudian kita sholat di rumah, sholat zuhur. Ternyata gara-gara tempatnya di masjid, selisihnya bisa 27, padahal pekerjaannya sama. Lalu kemudian kita pindah ke Masjidil Aqsa, malah jadi selisih 500, naik lagi. Kita pindah ke Masjid Nabawi, malah jadi selisih 1000. Ketika kita pindah ke Masjidil Haram, selisihnya malah menjadi 100.000. Jadi tempat itu jadi tempat itu berpengaruh. Nah sama, ketika kita beribadah itu kok pas momentum Lailatul Qadar, wah itu bukan 100.000 lagi, jadi kalikan 83 tahun itu berapa kali ya kita melaksanakan apa? Salat. Dan Allah gak bilang sama seperti 83 tahun, gak bilang sama dengan 1000 tahun. Coba kita sendiri aja yang sering dijebak bahwasanya Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Gak ada di Quran bilang sama seperti 1000 bulan. Yang ada Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bisa jadi lebih baik dari 1001, 1002, 1000, bahkan bisa jadi lebih baik dari 1500 kan? Karena bahasanya Quran tidak mengatakan lebih baik daripada sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Nah,
Ini wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Alasannya kenapa Lailatul Qadar itu diistimewakan? Tanazzalul malaikatu war ruh. Masalahnya di malam itu malaikat-malaikat yang mulia itu yang tidak pernah bermaksiat, selalu taat terhadap perintah Allah itu turun ke bumi. Bukan hanya malaikat yang umum, tapi malaikat Jibril, war ruh, malaikat yang bergelar ar-ruh. Yang kita tahu malaikat yang bergelar ar-ruh itu, yang dari sisi malaikat ya. Nanti kalau nabi ada namanya Nabi Isa itu ar-ruh juga. Nanti ada makhluk lain bukan malaikat juga bukan nabi, ada namanya ruh. Tapi yang kita bahas di sini adalah malaikat yang bergelar ar-ruh itu juga turun di malam Qadar. Siapa malaikat yang bergelar ar-ruh itu? Ya kita nanti lihat pembawa wahyu itu ar-ruh. Allah menyebut nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang membawa wahyu Quran itu ar-ruhul amin, malaikat ar-ruh yang dia ini percaya. Siapa lagi kalau bukan malaikat Jibril? Atau yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Di hari nanti ar-ruh malaikat Jibril bersama para malaikat nanti akan bangkit berbaris-baris. Itu di hari kiamat. Nah sekarang Lailatul Qadar itu kata Allah, para malaikat plus ar-ruh malaikat Jibril itu turun. Untuk apa? Salam, untuk menyampaikan ucapan salam. Jadi kalau kita di malam Qadar itu nanti oleh malaikat didatangi, lalu kemudian malaikat mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, beruntung sekali. Karena salam diterima di dunia ini hebat. Biasanya malaikat itu akan mengucapkan salam nanti ketika kita masuk surga. Namanya apa? Ketika orang mikul gitu ya. Ya, wasifal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Jadi orang-orang takwa ketika diarak menuju surga bergerombol-gerombol, lalu kemudian disambut oleh malaikat dengan ucapan apa? Salamun alaikum. Wah, wahai orang-orang takwa, salam sejahtera atas kalian. Tibtum, alangkah beruntungnya kalian. Lalu kemudian kita dipersilakan tadkhuluha khalidin, silakan Anda masuk ke surga kekal abadi di dalamnya. Ini luar biasa. Tapi di dunia malaikat juga akan mengucapkan salam. Bukan hanya menunggu nanti orang takwa masuk surga, di dunia juga akan mengucapkan salam. Kapan? Pada saat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Semuanya sudah dapat tugas dari Allah atau dapat rekomendasi, dapat izin dari Allah. Nah, kapan Lailatul Qadar ini? Ia hatta matla'il fajar, itu akan berlangsung hingga sampai terbitnya fajar, atau akan terjadi hingga sampai terbitnya fajar. Sekarang kita coba kira-kira kapan potensi turunnya Lailatul Qadar? Kalau hadis Rasulullah bilang suruh cari 10 terakhir, lalu kemudian 7 terakhir dikerucutkan oleh Nabi. 10 terakhir ada peluang, yaitu 21, 23. Lalu kemudian dikerucutkan 7 terakhir, berarti dimulai dari 24 itu ke atas. Ya, 23 ke atas itu sudah 7 terakhir. Lalu peluangnya paling banyak kira-kira kapan? Yang jelas malam ganjil. Wa arja layaliha. Beliau mengatakan kemungkinan terbesarnya di malam ganjil. Kalau memang malam ganjil kemungkinan terbesar, sekarang dicari malam ganjil yang mana kira-kira. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas, pamannya, sepupunya Nabi yang terkenal ahli takwil Quran. Jadi nanti bisa lihat itu dalam surat Al-Qadar. Hitung aja, 1. Hitung jumlah kalimat dalam surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ini. Inna 1 anzalnahu 2 fi 3 lailati 4 Al-Qadar itu 5. Nanti sampai matla'il fajar. Al-Fajr itu 30, Matla' itu 29, Hatta itu 28, Hijjah itu 27. Saya hitung di belakang. Maksudnya gimana? Karena jumlah kalimat yang ada dalam surat Al-Qadar itu jumlahnya adalah 30 kalimat. Lalu kemudian kata yang menuju kepada dia Lailatul Qadar itu ternyata
kalimat yang ke-27, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu di malam 27. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, coba kamu hitung hurufnya Lailatul Qadar. Hurufnya Lailatul Qadar itu ternyata 9. Cek Lailatul Qadar hurufnya berapa? 9. Lam ya, lam ya, lam ta, alif, lam qaf, dal, ra. Ya kan? 9. Lam ya, lam ta, alif, lam qaf, dal, ra. Apa hubungannya 9 dengan 27? Ya hubungannya ini, baca dulu surah Al-Qadarnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu kalimat Lailatul Qadar sedang kita dengarkan atau kita baca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Udah 2 kita mendengar kalimat Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Sudah 3 kita mendengarnya. Ya kan? 3. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan enggak dengar Lailatul Qadar lagi. Kita hanya mendengar kalimat ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, sekarang coba kali 9 kali 3 27. Maka peluang besarnya memang malam 27. Kapan malam 27? Nanti malam. Malam 27 itu nanti malam. Dan jangan sampai nanti malam nggak memburu Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita itu akan lebih banyak daripada usia kita. Umatnya Nabi Muhammad itu yang punya usia 98 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Kok 98 tahun? Kan Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih baik. Lebih baik dari 83 tahun ibadah. Sementara hitungannya kan ibadah, sementara orang balik itu di usia 15. Betul kan? 15. Coba 83 ditambah 15 kan 98. Andaikan kita usianya 98 tahun, mulai 15 tahun tidak pernah berhenti ibadah sampai mati, pas 98 tahun masih kalah dengan orang yang berusia 15 tahun langsung dapat Lailatul Qadar. Wah, ini luar biasa kerennya itu. Kok bisa seperti itu? Karena itu kan kronologinya, nanti kita tengok asbabun nuzul. Kronologinya Lailatul Qadar itu kan gara-gara sahabat oleh Rasulullah dicerita, beliau bercerita. Nanti lihat metode taklimnya Nabi. Metode Nabi kalau taklim itu cerita. Pernah sering dengar ceritanya Nabi kan? Jangan ngaji hadis. Nabi kalau ngaji, ngajar ngaji itu sering cerita dulu di Bani Israil ada ini, dulu ada ini, dulu ada ini. Dan termasuk Nabi cerita Samson. Nabi itu cerita Samson. Jadi Samson itu bukan cerita kita, bukan cerita Betawi. Samson itu ceritanya Rasulullah. Rasulullah itu bercerita Samson. Kalau ingin lihat detailnya nanti dalam kitab Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan karyanya Ismail Haqi. Ya, dalam surat Al-Qadar. Itu Rasulullah cerita gini, zaman dulu itu ada orang ahli ibadah taat, namanya Samson. Siangnya berjihad, malamnya beribadah taat. Apa nggak luar biasa? Siangnya jihad fisabilillah, malamnya ibadah terus. Sahabat melongo mendengarkan cerita Nabi, lalu sahabat tanya Rasulullah, kami terpesona dengan si Samson ini. Cuma kami andaikan mau ibadah malam full, siangnya jihad terus, kan tetap gak bisa mengalahkan Samson. Kenapa? Karena kan usia kami kan pendek. Beliau sendiri, Nabi Muhammad sendiri bilang, "Faina amal ummati ma baina sittina wa sab'in." Kata Nabi Muhammad, usia umatku itu gak jauh-jauh dari yang ke-60 sampai 70. Sedikit yang lewat itu. Makanya kita punya kawan yang makan minumnya itu steril. Wah, minum di tes dulu, di cek kira-kira ada bakterinya enggak. Kalau ada bakterinya sedikit aja enggak berani minum.
Tapi nanti antara 60 sampai 70 mati dia. Kenapa kok bisa begitu? Karena umatnya Nabi Muhammad memang nggak jauh-jauh dari usia itu. Kemungkinan sebabnya, sebab dohirnya, dia memang tidak bakalan mati dari makanan dan minuman, tapi mungkin mati kecelakaan. Atau belum mati dari yang lain. Kenapa? Karena memang usia kita nggak ada ceritanya usia kita itu sampai 200 tahun ke atas, 300 tahun seperti umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri umurnya 225. Apalagi mau sama dengan Nabi Nuh, usianya 1000 tahun. Dakwahnya saja 950 tahun. Wajangan menghayal. Kita ini hanya batasnya usia 60-70. Nah ini artinya sebabnya umatnya Nabi Muhammad itu meninggal, atau sebabnya manusia meninggal itu intiharul aja, sudah sampai pada masa yang sudah ditetapkan. Sementara umatnya Nabi Muhammad ditetapkan di kisaran usia 60-70, sedikit yang melampaui itu. Makanya kalau kita ini berusaha sehat, berusaha, nanti usia segitu nanti rata-rata mati. Cuma bedanya kan enak, namanya orang hidup sehat kan enak. Ternyata matinya sebab yang lain, sebab dohirnya bisa jadi. Nah, yang saya bahas di sini ketika sahabat itu kemudian kagum dengan Samsun, lalu mereka berpikir, Rasulullah, kami kan usianya nggak panjang. Lalu kemudian ibadah full pun nggak bakalan bisa menyamai Samsun. Kata Rasulullah, memang nggak sama dengan Samsun. Tapi lalu kemudian turun firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Umat Nabi Muhammad beruntung karena mendapat apa? Lailatul Qadar yang beribadah di malam Qadar itu melebihi ibadah 1000 tahun. Bisa mengalahkan ibadahnya Samsun yang siangnya ibadah, malamnya siangnya jihad, malamnya ibadah. Nanti kalau ingin lihat ciri-cirinya Samsun dalam kitab itu, ya persis kayak Samsun, film Samsun itu. Orang yang tubuhnya kuat dan seterusnya. Nanti kelemahannya dia apa? Di rambut itulah kehebatan apa? Samsun. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Artinya dengan Allah tetap fair ketika menurunkan Quran bilang inna anzalna fi lailatul qadar. Lalu kemudian Allah pilih Lailatul Qadar karena memang malam itu malam istimewa untuk ditetapkan turunnya Quran. Lalu Lailatul Qadar itu dijamin pindah-pindah. Kenapa nuzul Quran yang pertama tanggal 17, tapi Rasulullah menyuruh kita untuk mencari di 10 terakhir. Tapi kemungkinan besarnya di malam 27 berdasarkan takwilnya Imam Ibnu Abbas, sepupunya Nabi yang waktu lahir oleh Nabi didoakan Allahumma faqih fiddin wa alimut takwil. Ya Allah, Engkau berikan dia pemahaman agama yang luas, lalu berikan dia kemampuan takwil Quran. Ternyata takwilnya beliau Lailatul Qadar 27 karena mengarah kalimat Lailatul Qadar itu berada di angka 27, dan juga hurufnya Lailatul Qadar itu ada 29. Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar diulang 3 kali, tinggal dikalikan saja 9 kali 3, jumlahnya adalah 27. Malam ini insya Allah ya, insya Allah malam ini. Baik, ada yang tanya? Enggak ada? Cukup? Oh, bagaimana? Mungkin kan? Satu pertanyaan aja ya. Sini tanya, itu waktunya. Jamnya ada. Baik, kalau mau nanya jamnya. Jadi gini, ulama bilang tentang penentuan kapan Lailatul Qadar. Namanya ijtihad. Sebagian mengatakan begini, pokoknya ada orang kok bisa maulid berjamaah, bisa berjamaah tiap malam di bulan Ramadan, mesti itu akan berada di malam Qadar. Lalu kemudian Imam Nawawi itu bilang gini, kalau malam Qadar itu mulia, otomatis yang Qadar ikut mulia. Saya ceritain dulu bahwasannya Qadar itu ternyata ngefek ke semua waktu. Karena gini, malam Jumat itu kan istimewa, berarti hari Jumatnya juga istimewa. Malam Idul Fitri istimewa, siang Idul Fitri berarti istimewa. Malam Tasyrik istimewa, berarti siang Tasyrik itu juga istimewa. Malam Arafah istimewa, siangnya Arafah juga istimewa. Bisa dimengerti? Nah, karena itu istimewa, jangan tiap malam aja datang. Cuma kalau ingin merasakan sehingga semangat ibadahnya akan muncul, cari semalam suntuk sampai terbitnya fajar.
maka nanti insya Allah kita akan merasakan momentum itu. Momentumnya gak lama bunyikan, apalagi waktunya itu sangat singkat, sangat sebentar. Segambarannya seperti cepatnya kilat yang nyambar, maka manfaatkan momentum itu. Apa memang Lailatul Qadar bisa dilihat? Bisa. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah sendiri, jangan kan sering baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan pertanyaan Sayyidah Aisyah. Ada dua redaksi. Sayyidah Aisyah begini, ya Rasulullah, mada aku inda ma waqaftuha. Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika saya mendapatkan Lailatul Qadar? Ada mada aku inda al-rafuha idza uriduha. Rasulullah, apa yang mestinya aku baca ketika aku diperlihatkan Lailatul Qadar? Atau Rasulullah, apa yang harus aku baca pada saat aku menemukan Lailatul Qadar? Rasulullah bilang apa? Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamu ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti Lailatul Qadar itu bisa dirasakan, bisa ditemukan. Yang menentukan siapa? Yang menemukan mesti umatnya Nabi Muhammad yang diberi oleh Allah keramat meraih Lailatul Qadar. Karena dia bisa merasakan, kan bisa semangat. Kalau kita ini bareng-bareng, kadang ada apa, kita kumpul, tapi kita tidak merasakan. Akhirnya temannya bawa dapat hadiah. Loh, dapat dari mana? Tadi di sini. Oh, kalau itu tadi saya fokus. Saya nggak tahu kalau ada hadiah. Padahal saya hadir di tengah itu. Ya memang di momentumnya kamu hadir. Hanya saja kamu tidak betul-betul konsentrasi memanfaatkan momentum itu. Karena nggak tahu kalau waktu turunnya. Sama Lailatul Qadar itu mungkin kita di masjid di bareng-bareng. Tetapi ada orang yang bisa merasakan sehingga dia konsentrasi waktu itu. Nah, ciri-cirinya sampai yang mulai ulama nanti banyak ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu tidak akan terlalu dingin sampai menusuk-nusuk, tidak akan terlalu panas sampai berkeringat. Lalu kemudian ini ciri-ciri ya, namanya ciri-ciri itu bisa benar bisa salah. Alamat namanya, alamat. Lalu kemudian tidak akan terdengar suara rombongan anjing. Nah, itu ciri-cirinya. Wow, pokoknya nyaman. Hawa itu satu burudan. Kemudian momentum paling pas, fainsya Allah, sepertiga malam terakhir. Dengan bagi dari maghrib sampai jam 5, 11 jam bagi 3. Maka nanti yang terhitung sepertiga malam terakhir itu kemungkinan paling besar. Karena itu disebut sulusul lail. Waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan menyuruh siapakah yang meminta, akan saya beri permintaannya. Siapa yang berdoa, saya akan kabulkan doanya. Siapa yang kemudian beristighfar, akan saya ampuni. Itu momentum kemungkinan besar Lailatul Qadar apa? Turun. Makanya orang itikaf itu biasanya jam 2 pada bangun, ada yang sholat tasbih, ada yang benar itu. Jam 2 malam itu memang kemungkinan besarnya Lailatul Qadar. Apa bisa dibuktikan? Insya Allah bisa dibuktikan. Syaratnya juga nyari. Dengan apa? Nyari. Nanti insya Allah bisa merasakan. Insya Allah. Seperti apa? Pokoknya yang tahu baru tahu, yang bisa merasakan baru tahu. Karena itu suasana nyaman. Maksudnya suasana apa? Nyaman, tentram, lapang, nikmat. Ka'annana fil jannah. Seakan-akan kita sedang berada dalam suasana surga. Dan itu waktunya sangat singkat. Bahkan bagi ulama kalau dibahas nanti panjang itu, yang pernah menemukan itu, jangankan itu momentum Lailatul Qadar, air laut itu bisa tahu. Waktu tepatnya turunnya air laut yang asin itu berubah menjadi tawar. Subhanallah. Baik, ya, tapi masak dengan nunggu air asin, icip dulu. Masih asin, belum, masih asin. Ya kira-kira enggak dulu. Cukup ya. Insya Allah malam ini lah semangat. Besok malam gimana Ustaz kalau malam itu turun? Ya tetap. Kenapa? Karena yang penting kita itu ihya sunnah, menghidupkan sunnah itu tanda cinta Nabi. Orang cinta Nabi itu nanti bareng sama Nabi di dalam surga. Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, kata Rasulullah. Yang mencintaiku nanti bareng sama aku di dalam surga. Orang yang menghidupkan malam-malam sebelum terakhir itu
dia sedang menghidupkan sunnah, bukti mencintai Nabi-Nya. Insya Allah nanti bareng sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.